Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa jaga kesehatan kalian masing-masing. Setelah kemarin kita belajar mengenai kondisi alam Indonesia, maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai perubahan akibat interaksi antar ruang. Dan ini merupakan pembelajaran terakhir pada bab 1, pelajaran IPS. Kalian siapkan buku catatan IPS kalian beserta alat tulisnya, dan untuk memudahkan kalian merangkum atau mencatat poin-poin penting pada video pembelajaran kali ini, silahkan kalian klik tahan atau pause. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian harus dapat menjelaskan bentuk-bentuk perubahan akibat interaksi antar ruang, interaksi antar wilayah. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Semua pergerakan tersebut menimbulkan perubahan, baik bagi daerah tujuan maupun daerah asal. Interaksi keruangan meliputi beragam jenis pergerakan, seperti perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, pariwisata, pemanfaatan fasilitas umum, transmisi informasi dan modal, wilayah pemasaran kegiatan retail, perdagangan, internasional, dan distribusi barang. Nah, semua bentuk interaksi tersebut berdampak pada adanya perubahan. Jika banyak orang dengan berbagai kepentingannya selalu datang pada suatu tempat, maka tempat yang dituju akan berkembang menjadi pusat kegiatan manusia atau sering disebut kota. Nah, jadi pergerakan orang sebagai bentuk interaksi keruangan menimbulkan perubahan. Sebagai contoh ya, kalian misalnya dari desa A ke desa B. Nah, ini untuk sekolah, atau dari kecamatan yang satu ke kecamatan yang lain. Atau kalian misalnya ingin bekerja. Nah, dari desa kalian misalnya bekerja ke kota. Nah, itu ya, itu dikatakan sebagai interaksi keruangan. Berbagai perubahan akibat interaksi keruangan yaitu sebagai berikut. Nah, ada 6 ya. Yang pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan pergerakan orang. Barang. Nah, barang ini segala sesuatu yang berwujud. Contohnya barang-barang produksi ya, ada kendaraan, ada televisi, nah, ada makanan, ada minuman, itu barang ya. Dan jasa ini adalah pelayanan. Contoh jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa salon kecantikan, jasa perbankan. Nah, ini jasa pelayanan. Pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Nah, oke, boleh kalian catat. Kemudian yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Aktivitas penduduk yang terus meningkat pada akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Nah, semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Akibatnya terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi permukiman. Hal yang sama juga terjadi pada industri, perdagangan, jasa, dan lainnya yang memerlukan lahan untuk menampung aktivitasnya. Dengan demikian, terjadi perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non-pertanian. Nah, non-pertanian ini contohnya seperti permukiman, industri ada muncul pabrik-pabrik ya, perdagangan, nah muncul ruko-ruko, jasa, muncul kantor-kantor, nah, dan lainnya. Ini ada contoh di sini gambar perpindahan penduduk menuju daerah pinggiran kota menimbulkan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman ya, ini ya. Nah, ini menjadinya kosong menjadi pemukiman maksudnya. Bisa kalian lihat nih di sini ya. Ini ada sawah dan di belakangnya ini adalah perumahan ya. Nah, ini alih fungsi lahan dari pertanian menjadi pemukiman. Yang ketiga, perubahan orientasi mata pencaharian. Nah, mata pencaharian ini adalah pekerjaan. Interaksi spasial umumnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, khususnya berkaitan dengan pekerjaan. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan beragam. Jenis pekerjaan juga berkembang karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam. Orientasi pekerjaan berubah dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam, khususnya petani, menjadi pekerjaan lainnya. Contoh, dulu A bekerja sebagai petani. Nah, akhirnya A memilih berorientasi mata pencariannya menjadi seorang karyawan di
sebuah kota. Nah, ini orientasi mata pencaharian. Yang keempat, berkembangnya sarana dan prasarana atau infrastruktur ya. Terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya pergerakan tersebut, kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan lain-lain terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi keruangan. Nah, ini ada pembangunan jalan ya, pembangunan misalnya fasilitas umum, jembatan, dan sebagainya. Nah, di sini ada gambar contoh ya, berkembang sarana prasarana perkotaan untuk mendukung pergerakan penduduk. Nah, ini ada kereta ya, kereta api. Ini untuk membantu misalnya masyarakat untuk bekerja dari wilayah A ke kota. Nah, seperti itu. Atau untuk sekolah atau untuk kuliah. Adanya perubahan yang kelima, adanya perubahan sosial dan budaya. Nah, adanya pergerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya akan disertai dengan interaksi sosial. Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lainnya, atau individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok yang lainnya. Nah, terjadi interaksi antar anggota masyarakat tersebut akan disertai pula dengan saling pengaruh terkait dengan norma. Norma itu aturan yang tidak tertulis yang ada di benak manusia secara turun-temurun. Contoh, orang tua kalian mengajarkan kalian cara berbicara yang sopan, mengajarkan cara makan. Nah, ini orang tua kalian pun mendapatkan norma ini dari orang tuanya lagi atau dari kakek dan nenek kalian. Dan nilai. Nah, nilai ini adalah kesepakatan nilai ya yang ada di masyarakat. Baik dan buruk, benar atau salah itu adalah nilai. Nah, yang dianut oleh masing-masing individu. Individu itu adalah pribadi, diri sendiri atau satu orang ya. Atau kelompok masyarakat. Nah, kelompok masyarakat ini 2 orang atau lebih itu dapat dikatakan kelompok masyarakat. Kemudian, kelompok masyarakat pendatang dan penduduk asli saja memiliki nilai dan norma yang berbeda. Nah, antara pendatang dan penduduk pasti itu memiliki nilai dan norma yang berbeda. Oke. Perubahan sosial dan budaya pada saat ini tidak lagi hanya karena adanya pergerakan penduduk, tetapi juga karena adanya aliran informasi dari suatu daerah dengan daerah lainnya. Nah, ini aliran informasi ya. Bahkan antar negara atau benua yang jaraknya sangat jauh sekali. Contoh aliran informasi ini melalui internet. Nah, ada contoh gaya busana aktor atau aktris di Amerika kemudian ditiru oleh penduduk Indonesia. Nah, misalnya gaya berpakaiannya, gaya rambutnya ya. Mungkin sekarang yang lagi tenar di anak-anak muda sekarang ada K-pop ya. Dan itu ada K-pop, ada drakor, drama Korea, dan ini berasal bukan budaya Indonesia tapi dari Korea. Yang keenam, berubahnya komposisi penduduk. Nah, interaksi ruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nah, komposisinya ini ada misalnya agama, status sosial, usia, jenis kelamin, mata pencarian, etnik atau suku bangsa, dan lain-lain. Akibatnya, komposisi penduduk berubah dari yang awalnya relatif seragam, misalnya sebagian besar etnik Sunda, kemudian berkembang menjadi beragam etnik. Nah, muncul orang suku Jawa ya dan lain sebagainya di sini. Dan ini menjadi beragam etnik atau beragam suku. Oke. Demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Silahkan catat poin-poin penting atau rangkum materi pembelajaran pada buku catatan IPS kalian. Nah, bagi yang belum mengerjakan latihan 1, ini mengenai ruang dan interaksi antar ruang, serta latihan 2, letak dan luas Indonesia, silahkan kerjakan. Kirimkan foto jawaban kepada guru IPS ya, kirim ke saya. Ini hanya latihannya saja, untuk rangkuman kalian tidak usah mengirimkan fotonya. Sekian pembelajaran bab 1, pertemuan depan siap-siap untuk ulangan harian pertama bab 1 ya. Kalian pelajari mulai dari video awal sampai dengan video akhir ya. Nah itu, dan itu kalian harus sudah memiliki catatan lengkap di dalam buku catatan IPS kalian. Oke, silahkan lengkapi catatan pada buku catatan IPS kalian untuk memudahkan belajar. Nah, ini materi pembelajaran IPS bab 1. Silahkan kalian dicek di buku catatan IPS kalian. Yang pertama ada ruang dan interaksi antar ruang.
Yang kedua, peta dan komponen peta. 3, letak dan luas Indonesia. 4, potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Yang kelima, dinamika kependudukan Indonesia. Yang keenam, kondisi alam Indonesia. Yang ketujuh, perubahan akibat interaksi antar ruang. Silakan cek kembali catatan atau rangkuman pada buku catatan IPS kalian. Oke. Selamat belajar dan sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya untuk ulangan harian bab 1 atau ulangan harian pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat belajar di rumah.